Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti mata kuliah pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kami hormati Bapak Dr. Hendra SEIMA dan yang kami banggakan teman-teman yang hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Investasi pada Perbankan Syariah. Kami terdiri dari saya Nur Halijah sebagai moderator dan pemateri pertama dan rekan saya Safra Handayana sebagai pemateri kedua. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian mengenai bank syariah. Bank syariah adalah suatu entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Ada beberapa pengertian bank syariah menurut para ahli, seperti menurut Perwata Atmaja, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Adapun karakteristik dan fungsi dari bank syariah, pada operasionalnya bank syariah berasaskan kemitraan, keaslian, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik yang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang diubah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan loss sharing system. Adapun bank syariah menganut prinsip-prinsip yang pertama, prinsip keadilan, kedua, prinsip kesederajatan, yang ketiga, prinsip ketentraman. Bank syariah memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Yang ketiga, memberikan layanan jasa seperti transfer, pemindah bukuan, penagih surat berharga, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kemudian yang C ada produk-produk investasi perbankan syariah. Nah, bank syariah ini memiliki beberapa produk investasi sebagai bahan pertimbangan nasabah. Yang pertama itu ada saham syariah. Investasi saham syariah ini melibatkan pembelian saham perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, dalam konteks ini IDX atau Bursa Efek Indonesia memainkan peran penting dengan merilis daftar efek syariah secara berkala. Kemudian yang kedua itu ada reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini bentuk investasi kolektif yang menghimpun dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio aset sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang ketiga ada sukuk. Sukuk syariah adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Investor memperoleh manfaat ini dari pembagian atau pendapatan dari aset yang dijadikan jaminan. Kemudian yang keempat ada deposito syariah. Deposito syariah ini adalah produk tabungan berjangka yang dikelola oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Produk ini menawarkan cara menabung yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga menarik bagi banyak orang yang ingin mengelola keuangan mereka dengan cara yang syariah. Kemudian yang kelima ada investasi emas syariah. Emas merupakan investasi yang halal dan sesuai dengan syariah. Nah, sejak zaman dulu umat Islam juga telah menggunakan emas sebagai alat tukar. Nah, di era modern ini kita juga mengenal konsep investasi emas digital. Dari perspektif syariah, investasi emas digital ini dianggap halal dengan beberapa syarat, seperti tidak menggunakan skema berbahaya seperti Ponzi dan memastikan bahwa emas yang diinvestasikan ini benar-benar ada. Kemudian yang keenam ada investasi properti. Investasi di sektor properti adalah pilihan alternatif bagi yang ingin berinvestasi tanpa melanggar prinsip syariah. Nah, nasabah bisa membeli rumah, apartemen selama dana yang digunakan untuk membeli properti halal dan properti tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariah. Kemudian ada peran perbankan syariah sebagai nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntuknya. Nah, posisi nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Nah, dalam menjalankan kewajibannya sebagai nazir terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya. Nah, yang pertama, bank syariah sebagai nazir pertama, yaitu penyalur dan pengelola. Pihak bank merupakan penyalur serta pengelolanya. Pihak bank akan menerima wakaf tunai dari seorang wakif yang kemudian akan diterbitkan akte wakif tunai lengkap dan data pemberi wakaf. Kemudian yang kedua, bank syariah sebagai nazir penerima dan penyalur. Wakif akan menyerahkan sejumlah uang guna melakukan wakaf. Setelah itu pihak bank syariah akan mengeluarkan surat wakaf. Kemudian yang ketiga ada bank syariah sebagai pengelola atau fund manager. Nah, mekanismenya yakni pihak pewakaf atau wakif akan menyerahkan dana wakafnya kepada BWI yang kemudian akan bekerja sama dengan pihak perbankan syariah dalam pengelolaannya. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, ini saja pemaparan dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja investasi deposito syariah dan apa kesimpulan yang ada dari deposito konvensional? Nah, kalau deposito syariah itu cara menabung syariah itu dengan sistem taksasi, bukan cuma uang yang diumumkan nasabah
prinsip profit dan loss sharing. Nah, kalau dalam prinsip profit dan loss sharing ini yang mencerminkan dimensi keadilan dalam investasi bank syariah. Bagaimana dalam prinsip profit dan loss sharing mencerminkan prinsip keadilan di investasi bank syariah? Dalam konsep profit dan loss sharing mencerminkan prinsip keadilan karena keuntungan dan kerugian itu dibagi secara proporsional seperti dalam akad mudharabah dan musyawarah. Karena di akad tersebut keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai kontribusi kan. Juga di dalam prinsip itu tidak ada kepastian keuntungan. Dia berbeda dengan bunga karena hasil usaha bisa untung atau rugi. Nah, juga dalam prinsip itu mencerminkan sikap transparansi dan keadilan yang sejalan dengan prinsip syariah. Apa perbedaan dalam bank syariah antara berbagai hubungan lembaga bank dan syariah? Apa perbedaan peran bank syariah sekali lagi dengan bank tradisional? Perbedaannya itu ada di cara mengelola wakafnya. Jadi kalau bank syariah sekali lagi itu bank dari mengelola wakaf. Biasanya dana wakaf itu dikelola atau diinvestasikan dulu supaya berkembang. Baru hasilnya itu dipakai buat kegiatan sosial. Nah, kalau wakaf tradisional ini biasanya dikelola langsung sama pengurus masjid atau masyarakatnya. Jadi harta wakafnya itu langsung dipakai misalnya buat bangun sekolah atau kuburan. Sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum